Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dia Titik Febriana. Dalam pembelajaran kimia, kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Sebelum masuk ke materi termokimia sendiri, kita mengingat dulu tentang energi. Apa itu energi? Nah, energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Pada dasarnya bentuk energi terbagi atas dua kelompok, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Hal ini berkaitan dengan gesekan atom, gerakan atom, dan molekul dalam suatu benda. Bentuk energinya sendiri disebut dengan kalor. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh susunan komponennya serta gaya tarik atau tolak antar molekulnya. Misalnya, energi dalam ikatan kimia yang disebabkan oleh susunan atom dan gaya antar molekul penyusunnya. Macam-macam bentuk energi, yang pertama ada energi kimia, contohnya energi yang terdapat di dalam batu baterai. Yang kedua energi listrik, yaitu energi yang ada di dalam ini ya pembangkit listrik, saluran listrik, kemudian energi mekanik, energi yang biasanya berada pada mesin yang bergerak. Kemudian energi radiasi berupa energi dari cahaya matahari. Energi nuklir, nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan energi panas, energi yang dihasilkan dari reaksi pembakaran, contohnya. Nah, energi sendiri kita tahu ada hukum yang menyatakan tentang energi, yaitu hukum kekekalan energi. Hukum tersebut dibuat oleh seorang ilmuwan yang bernama James Prescott Joule. Hukum kekekalan energi berbunyi bahwa energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Namun, energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis energi ke jenis energi yang lainnya. Yang paling banyak dibahas di materi termokimia yaitu energi panas atau kalor. Nah, ini adalah contoh gambar pembakaran kayu. Nah, pernahkah kalian membakar kayu? Kayu yang terbakar dan lingkungan sekitarnya memiliki suhu yang berbeda. Perbedaan suhu ini mengakibatkan terjadinya perpindahan energi, yaitu dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan energi akan terus berlangsung sampai tercapai suhu yang sama di antara kedua benda tersebut. Energi yang dipindahkan inilah yang disebut dengan kalor. Nah, jadi dari pembakaran kayu ini kita bisa tahu ya ada energi yang terlibat yaitu kalor atau energi panas. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi pada lingkungan sekitar api unggun ketika api unggun dinyalakan? Nah, tentu kita akan merasa panas akibat dari kalor yang dilepaskan dari pembakaran kayu tersebut. Untuk materi termokimia sendiri, termokimia berasal dari kata termo dan kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, di dalam termokimia kita mengenal dua istilah yaitu sistem dan lingkungan. Apabila digambarkan akan seperti ini contohnya. Misalkan ini sebuah lingkaran di dalamnya merupakan sistem. Maka lingkungan itu berada di luar sistem. Di sekitar sistem adalah lingkungan. Nah, antara sistem dan lingkungan ada dua kemungkinan perpindahan energi dan ada kemungkinan perpindahan materi. Sistem sendiri adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita.
Untuk kimiawan, sistem biasanya mencakup zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia dan fisika. Sedangkan sisa alam yang berada di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Nah, contohnya, kita mereaksikan antara larutan natrium hidroksida dengan asam klorida. Nah, di dalam tabung reaksi ini isinya adalah kedua larutan tersebut, maka sistemnya adalah larutan NaOH dan HCl itu sendiri. Sedangkan lingkungannya yaitu tabung reaksi dan suhu udara di sekitarnya. Selanjutnya, kita bahas ada 3 jenis sistem. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Kalau sistem tertutup, sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi perubahan materi. Sedangkan yang ketiga, sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara lingkungan dan sistem. Jika diibaratkan, contohnya seperti ini. Untuk sistem terbuka, contohnya mereaksikan larutan di dalam eh, gelas beker yang terbuka. Kemudian, contoh yang sistem tertutup adalah mereaksikan larutan di dalam labu Erlenmeyer yang diberi tutup. Kemudian, contoh untuk sistem terisolasi adalah mereaksikan suatu larutan dalam sistem terisolasi, contohnya seperti termos. Di dalam termokimia juga kita mengenal istilah baru yaitu entalpi dan perubahan entalpi. Nah, entalpi disingkat dengan huruf H. Nah, entalpi sendiri merupakan banyaknya energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan yang tetap. Sedangkan delta H ya, perubahan entalpi yaitu perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia. Pada tekanan yang konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan dan diserap oleh sistem. Nah, kita akan belajar tentang reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan gambaran tadi tentang lingkungan dan sistem. Nah, jadi ini contoh gambaran antara eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, dari gambar ini kita bisa mengidentifikasi bahwa reaksi eksoterm itu di dalam reaksinya dari dalam sistem akan melepaskan panas atau kalor ke lingkungan sehingga suhu menjadi lebih panas dibanding di sekitarnya. Sedangkan kalau endoterm, suhu itu menjadi lebih dingin di sekitarnya di dalam sistem. Nah, hal ini terjadi karena eh, panas di lingkungan itu diserap oleh sistem. Berikut diagram entalpi tingkat energinya. Ini reaksi eksoterm, yang ini reaksi endoterm. Untuk reaksi eksoterm, kita bisa melihat dari diagram tersebut bahwa entalpi reaktan itu lebih besar dari entalpi produk. Sehingga jika menentukan perubahan entalpinya, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan akan bernilai negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm, entalpi reaktan itu lebih rendah daripada entalpi produk. Sehingga ketika dihitung perubahan entalpinya, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan akan bernilai positif. Jika dibandingkan antara reaksi eksoterm dan endoterm, kita dapat membuat perbandingan ini. Eksoterm reaksinya melepaskan energi panas, sedangkan endoterm membutuhkan panas. Reaksi eksoterm
entalpi reaktannya lebih besar daripada entalpi produk, sedangkan endoterm entalpi reaktannya kurang dari entalpi produk. Pada reaksi eksoterm, perubahan entalpinya bernilai negatif, sedangkan pada endoterm bernilai positif. Jika di eksoterm suhu lingkungannya naik sehingga terasa lebih panas atau hangat, kalau reaksi endoterm suhu lingkungannya akan turun sehingga terasa lebih dingin. Contoh untuk reaksi eksoterm adalah semua reaksi pembakaran, semua jenis pembakaran termasuk reaksi eksoterm. Contoh lain misalkan mereaksikan logam alkali atau golongan 1A dengan air. Sedangkan contoh reaksi endoterm yaitu pada saat proses es mencair, kemudian melarutkan amonium nitrat ke dalam air. Jika tadi berbicara tentang entalpinya, sekarang tentang perubahan entalpinya. Ada 6 perubahan entalpi standar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau disingkatnya dengan delta H0F. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Contohnya, proses pembentukan uap air membebaskan kalor sebesar 242 kJ per mol. Nah, buatlah persamaan termokimia entalpi pembentukan standar uap air tersebut. Untuk menjawab ini, maka kita harus mengetahui bahwa air tersusun atas unsur unsur O dan unsur H. Nah, unsur O dan unsur H dituliskannya dalam bentuk gas oksigen dengan gas hidrogen bereaksi menghasilkan air atau H2O, uap air H2O gas. Karena di sini soalnya uap air, jadi kita tuliskan dalam wujud H2O gas. Kemudian reaksinya disetarakan. Setelah reaksi setara, kita tuliskan delta H0F-nya karena entalpi pembentukan. Jadi delta H0F sama dengan di soal ada kata membebaskan kalor. Maka membebaskan kalor adalah eksoterm sehingga delta H0F-nya bernilai negatif, yaitu negatif 242 kJ per mol. Contoh yang kedua, dalam proses pembentukan 4,4 gram CO2 membebaskan kalor sebesar 41,38 kJ. Buatlah persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan standar gas karbon dioksida tersebut. Nah, jika pertanyaan di soal nomor 2 ini ada data massa, maka sebelum menuliskan persamaan termokimianya, kita terlebih dahulu menghitung mol dari CO2, yaitu mol CO2 adalah gram per mr, gramnya 4,4 gram, kemudian mr-nya setelah kita hitung adalah 44, sehingga didapatkan 0,1 mol. Nah, dari jumlah molnya sebesar 0,1 mol, kita menentukan berapa entalpi pembentukan standarnya, yaitu data kalor yang diketahui dibagi dengan jumlah molnya. Di sini kalornya membebaskan kalor ya, sehingga tandanya adalah negatif. Negatif 41,38 dibagi 0,1 mol. Sehingga didapatkan hasil negatif 413,8 kJ per mol. Kemudian kita tuliskan persamaan termokimia pembentukan CO2. CO2 dibentuk dari unsur oksigen dan karbon. Unsur oksigennya dituliskan dalam bentuk gas oksigen, kemudian bereaksi dengan padatan karbon, menghasilkan gas CO2, dan dituliskan delta H0F-nya sama seperti ini ya, negatif 413,8 kJ per mol. Yang kedua, ada entalpi penguraian standar atau delta H0D, karena penguraian disingkat dengan D ya, delta H0D. Entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Contohnya,
Proses penguraian amonia memerlukan kalor sebesar 46 kJ per mol. Buatlah persamaan termokimia entalpi penguraian amonia tersebut. Nah, jika tadi pembentukan itu dimulai dari unsur yang bereaksi dengan unsur menghasilkan senyawa, maka di penguraian amonianya dalam bentuk gas ya, gas amonia terurai menjadi unsur penyusun menjadi unsur-unsurnya yaitu gas nitrogen dan gas hidrogen. Kemudian persamaan reaksinya kita setarakan dan ditulis delta H0D sama dengan di soal ada kata-kata memerlukan kalor, maka reaksinya endoterm sehingga delta H-nya bernilai positif 46 kJ per mol. Untuk soal nomor 2, pada proses penguraian 8,8 gram CO2 memerlukan kalor sebesar 8,276 kJ. Buatlah persamaan termokimia untuk entalpi penguraian standar gas karbon dioksida tersebut. Di sini juga terdapat massa ya. Kalau ada massanya, maka kita hitung dulu molnya. Yaitu massa dibagi MR-nya 8,8 gram, MR-nya 44, sehingga setelah dihitung dihasilkan 0,2 mol. Nah, kita menghitung entalpi penguraian standarnya, yaitu kalor yang diperlukan, ini kan memerlukan kalor sehingga tandanya positif ya. Positif 8,276 kJ dibagi 0,2 mol hasil perhitungan dari sini. Nah, sehingga didapatkan hasil positif ya 41,38 kJ per mol. Sehingga kita tuliskan persamaan termokimia penguraian standar gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan terurainya menjadi gas oksigen dan karbon. Delta H0D-nya sama dengan positif 41,38 kJ per mol. Sekarang yang ketiga ada entalpi pembakaran standar atau delta H0C, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol senyawa dengan gas oksigen pada keadaan standar. Nah, di materi sebelumnya kita sudah tahu ya kalau pembakaran sempurna dari hidrokarbon pasti menghasilkan senyawa karbon dioksida dan H2O. Contoh dari reaksi pembakaran. 1. Proses pembakaran sempurna 1 mol gas asetilena atau C2H2 membebaskan kalor sebesar 1297,9 kJ per mol. Nah, buatlah persamaan termokimia entalpi pembakaran standar gas asetilena tersebut. Gas asetilena di sini kan dibakar. Jadi C2H2 gas akan bereaksi dengan gas oksigen. Karena reaksi pembakarannya ini kalau sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, kita tulis di sini menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan persamaan reaksinya. Setelah setara, kita tuliskan delta H0C ya karena pembakaran sama dengan, nah kita kembali ke soal, di sini ada kata membebaskan kalor, berarti eksoterm, maka tandanya negatif. Jadi delta H0C sama dengan negatif 1297,9 kJ per mol. Soal nomor 2. Dalam proses pembakaran 0,4 gram kalsium menjadi kalsium oksida membebaskan kalor sebesar 6,355 kJ. Buatlah persamaan termokimia untuk entalpi pembakaran logam kalsium tersebut. Nah, dari data massa yang diketahui, kita menghitung molnya 0,4 dibagi ARCA yaitu 40. 0,4 bagi 40 ketemu 0,01 mol. Kemudian kita menghitung delta H0C-nya, yaitu karena di sini proses pembakaran ya, proses pembakaran itu membebaskan kalor. Jadi delta H-nya negatif, negatif 6,355 dibagi dengan molnya 0,01 mol. Sehingga didapatkan hasil negatif 635,5 kJ per mol. Kemudian kita tuliskan persamaan termokimia dari pembakaran kalsium. Kalsium dibakar, yaitu kalsium solid, direaksikan dengan gas oksigen, menghasilkan kalsium oksida gas.
Nah, delta Hc-nya kita tulis negatif 635,5 kilojoule per mol. Nah, yang keempat ada entalpi pengatoman standar. Ya, entalpi pengatoman standar merupakan perubahan entalpi pada pembentukan satu mol atom-atom unsur dalam fasa gas pada keadaan standar. Contohnya, pada pembentukan satu mol atom karbon dalam fasa gas pada keadaan standar, diperlukan kalor sebesar 718,4 kilojoule. Maka, dari data yang ada, kita bisa tuliskan delta H0AT atau atomization sama dengan, karena di sini ada kata diperlukan, maka bernilai positif, endoterm. Positif 718 kilojoule per mol. Persamaan termokimianya kita tuliskan karbon solid ya akan mengalami atomisasi menjadi karbon gas, delta H-nya delta H0 AT sama dengan positif 718 kilojoule. Yang kelima, entalpi peleburan standar atau delta H0 fush dari kata fusion. Adalah perubahan entalpi pada peleburan satu mol zat padat menjadi zat cair sesuai titik leburnya pada keadaan standar. Misalnya, untuk melebur satu mol air berwujud padat atau es menjadi cair diperlukan kalor sebesar 6,01 kilojoule. Maka delta H0 fusionnya kita tuliskan positif 6,01 kilojoule per mol. Sehingga persamaan termokimianya H2OS ya solid menjadi H2O liquid atau cair, delta H0 fusionnya adalah positif 6,01 kilojoule. Yang keenam ada entalpi penguapan standar atau evaporation sehingga disingkatnya delta H0 vap adalah perubahan entalpi pada penguapan satu mol zat cair menjadi gas sesuai titik didihnya pada keadaan standar. Misalnya untuk menguapkan satu mol air yang berwujud cair diperlukan kalor sebesar 44 kilojoule. Maka delta H0 vaporasinya adalah positif ya karena diperlukan kalor positif 44 kilojoule per mol. Persamaan termokimianya yaitu H2O cair atau H2O liquid ya akan menguap menjadi H2O gas atau uap air. Delta H0 evaporation-nya adalah positif 44 kilojoule. Dan yang terakhir yaitu entalpi penetralan standar atau delta H0N. N-nya adalah dari kata neutralization. Adalah perubahan entalpi pada penetralan asam atau basa yang menghasilkan satu mol air pada keadaan standar. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah air yang dihasilkannya. Misalkan pada penetralan asam klorida oleh basa NaOH yang menghasilkan satu mol air, dibebaskan kalor sebesar 13,7 kilokalori. Nah, untuk soal ini kita menggunakan satuan kilokalori. Maka delta H0N-nya NaOH atau HCl itu sama dengan, karena di sini dibebaskan kalor, maka reaksinya adalah eksoterm, tandanya bernilai negatif. Negatif 13,7 kilokalori per mol. Maka persamaan reaksinya kita tuliskan larutan NaOH bereaksi dengan HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous atau larutan NaCl dan air H2O liquid. Delta H0-nya adalah negatif 13,7 kilokalori. Nah, demikian 7 perubahan entalpi. Jadi pertemuan kali ini kita sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.